Ada masa ketika hidup tidak lagi terasa seperti perjalanan yang menuju sesuatu, melainkan seperti lorong panjang yang harus dilewati tanpa tahu di mana ujungnya. Hari-hari tidak lagi dihitung sebagai langkah, tetapi sebagai kewajiban. Seseorang bangun di pagi hari bukan karena semangat, bukan pula karena rencana, melainkan karena napasnya masih berembus dan tubuhnya belum berhenti bekerja. Ia membuka mata dengan perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Tidak ada sukacita, tetapi juga tidak ada tangis. Yang tersisa hanyalah kebiasaan untuk bergerak. Ia melangkah bukan karena tujuan yang jelas, melainkan karena belum menemukan cara untuk berhenti tanpa merasa bersalah. Diam terasa salah, menyerah terasa berdosa, sementara melanjutkan hidup terasa semakin berat. Di tengah rutinitas yang berjalan seperti mesin, perlahan tumbuh pertanyaan yang sunyi. Pertanyaan yang tidak berani ia ucapkan, bahkan kepada dirinya sendiri. Apakah semua ini hanyalah ujian yang menunggu waktu untuk berlalu, atau tanda bahwa hidupnya memang sedang diam di tempat yang sama, tidak kemana-mana? Pertanyaan itu tidak datang dengan suara keras. Ia hadir seperti bisikan yang berulang setiap malam, setiap kali keramaian mereda dan dirinya kembali sendirian. Dan tanpa disadari, arah pertanyaan itu mulai berbalik. Bukan lagi tentang dunia yang terasa kejam, bukan tentang keadaan yang terasa sempit, melainkan tentang dirinya sendiri. Mungkin bukan hidup yang terlalu berat, pikirnya. Mungkin dirinya yang tidak cukup kuat, tidak cukup baik, tidak cukup layak untuk diberi kemudahan yang sama seperti orang lain. Ia mulai mencurigai doanya sendiri. Apakah selama ini doanya terlalu kotor oleh harapan duniawi, terlalu tergesa meminta hasil, terlalu lupa untuk tunduk? Di titik ini, lelahnya bukan lagi sekedar kelelahan fisik. Ia berubah menjadi kelelahan batin. Lelah menunggu, lelah berharap, lelah bertanya tanpa jawaban. Namun ia tetap berjalan, bukan karena yakin, tetapi karena tidak tahu kemana lagi harus pulang selain terus melangkah. Dan tanpa ia sadari, disinilah awal dari sebuah fase yang tidak ringan. Fase ketika Allah tidak sedang menjauh, tetapi sedang memperlambat. Bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membuat seorang hamba berhenti sejenak dan melihat ke dalam dirinya sendiri, sebelum melangkah lebih jauh dengan jiwa yang belum benar-benar siap. Pikiran-pikiran itu tidak lahir dari kelemahan, melainkan dari kekuatan yang dipikul terlalu lama tanpa sandaran. Ada beban yang tidak terasa berat di awal, karena ia dibawa dengan keyakinan. Namun seiring waktu, beban itu menekan bukan pada bahu, melainkan pada batin. Dan ketika batin mulai lelah, seseorang seringkali disalahpahami sebagai rapuh, padahal ia hanya terlalu lama kuat sendirian. Ada sunyi yang tidak bisa diterjemahkan dengan kata-kata, sunyi yang tetap ada meski dikelilingi manusia, bukan karena ia kekurangan teman, melainkan karena tidak ada satupun yang benar-benar tahu apa saja yang ia simpan dalam diam. Tidak ada yang menyaksikan bagaimana setiap hari ia pulang dengan hati yang letih, membawa kegagalan kecil, harapan yang ditunda, dan doa-doa yang belum menemukan jawabannya. Di hadapan manusia ia masih mampu tersenyum, senyum yang rapi, yang cukup untuk menenangkan orang lain agar tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu bagaimana caranya terlihat baik-baik saja, namun ketika malam datang dan ia kembali berhadapan dengan dirinya sendiri, rasa itu mulai memudar. Ia tidak lagi mudah tersentuh oleh hal-hal yang dulu membuatnya bersemangat. Bukan karena ia berhenti peduli, melainkan karena perasaannya perlahan belajar mati rasa agar bisa bertahan. Harapan tidak lagi ia lepaskan sejauh dulu. Ia mengecilkannya, bukan karena tidak percaya, tetapi karena lelah menata ulang hati setiap kali harapan runtuh. Mimpi pun ia diamkan. Ia tidak membunuhnya, hanya menyimpannya di tempat yang jauh agar tidak terlalu sering mengingatkan betapa perjalanannya terasa lambat. Bagi sebagian orang, sikap ini tampak seperti menyerah. Padahal sesungguhnya, ini adalah cara seseorang melindungi dirinya sendiri dari luka yang berulang. Ia tidak berhenti berjalan, hanya mengurangi beban yang harus ia tanggung di dalam dada. Ia belajar menahan keinginan, menunda kegembiraan, dan menutup sebagian pintu harapan agar langkahnya tidak sepenuhnya runtuh. Dan di balik semua itu, ada satu doa yang tidak pernah ia ucapkan dengan suara keras. Doa agar kekuatannya tidak habis sebelum waktunya.
Doa agar Allah mengetahui bahwa ia bukan tidak mau berharap, hanya sedang berusaha bertahan dengan sisa rasa yang masih ia miliki. Inilah fase yang paling berbahaya. Bukan karena lukanya semakin dalam, tetapi karena luka itu tidak lagi terasa asing. Rasa lelah tidak lagi dianggap sebagai tanda bahwa ada yang salah, melainkan diterima sebagai bagian dari hidup. Hari-hari dijalani dengan bahu yang menunduk dan hati yang menyesuaikan diri pada rasa berat yang sama, seolah kelelahan adalah harga yang memang harus dibayar untuk terus bernafas. Pada fase ini, doa perlahan berubah bentuk. Kata-kata yang dulu panjang dan penuh harapan kini menyusut menjadi kalimat-kalimat pendek yang diucapkan dengan suara hampir tak terdengar. Ia tidak lagi berani meminta terlalu jauh. Harapannya ia rapikan, permintaannya ia sederhanakan. Bukan karena ia berhenti percaya, tetapi karena ia takut hatinya kembali patah jika berharap terlalu tinggi. Ia masih menyebut nama Allah, tetapi dengan jarak yang tidak bisa ia jelaskan. Nama itu tetap ia panggil, namun tidak lagi dengan getar yang sama. Ia masih menunaikan ibadah, masih menjaga rutinitas yang dulu menjadi sandaran, tetapi kehangatan yang pernah hadir di sana terasa menjauh. Bukan hilang, hanya seperti tertutup oleh kabut yang membuat segalanya terasa dingin dan jauh. Dalam kesunyian batinnya, muncul pertanyaan yang tidak pernah ia izinkan keluar lewat bibir. Pertanyaan yang tidak berani ia ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Apakah ia sedang dijauhkan? Atau memang sejak awal tidak cukup pantas untuk didekatkan? Apakah jarak ini adalah tanda murka? Atau justru bagian dari rencana yang belum ia pahami? Pertanyaan itu tidak datang dengan kemarahan, melainkan dengan kesedihan yang tenang. Ia tidak menuduh, tidak pula memberontak. Ia hanya lelah. Lelah menjaga iman agar tetap berdiri ketika rasa tidak lagi menopang. Lelah berusaha yakin di tengah hening yang panjang. Dan justru disinilah bahayanya tersembunyi. Bukan pada keraguan itu sendiri, tetapi pada kebiasaan memendamnya. Pada penerimaan diam-diam bahwa iman boleh berjalan tanpa rasa. Bahwa doa boleh dipanjatkan tanpa keyakinan penuh. Bahwa hidup boleh dilanjutkan tanpa benar-benar hidup di dalamnya. Namun tanpa ia sadari, fase ini bukan akhir. Ini adalah titik rawan sebelum perubahan yang lebih dalam dimulai. Karena iman yang dibiarkan berjalan tanpa rasa akan dipaksa untuk menemukan akarnya yang paling jujur. Akar yang tidak tumbuh dari kenyamanan, melainkan dari keikhlasan yang lahir di tengah sunyi. Pertanyaan itu sendiri tidak kejam. Tidak ada dosa dalam bertanya. Tidak ada kesalahan dalam rasa bingung. Yang menyakitkan adalah ketika pertanyaan itu harus dipendam sendirian. Disimpan terlalu lama di ruang batin tanpa pernah mendapat tempat untuk bernafas. Disitulah luka mulai mengeras, bukan karena isinya, tetapi karena ia tidak pernah dikeluarkan. Padahal seringkali, justru ketika keyakinan mulai retak, Allah sedang bekerja dengan cara yang tidak disangka. Retakan itu bukan tanda kehancuran, melainkan tanda bahwa ada bagian yang memang sudah rapuh sejak awal. Allah membiarkannya terlihat, bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk membersihkan. Iman yang selama ini hidup karena hasil mulai diguncang. Keyakinan yang kuat saat doa dikabulkan, tetapi goyah ketika jalan diperlambat. Percaya diri yang tumbuh dari pengakuan manusia, mulai terasa kosong ketika pujian berhenti datang. Sandaran-sandaran lama yang dulu tampak kokoh, satu persatu menunjukkan celahnya. Semua itu harus runtuh, bukan karena tidak bernilai, tetapi karena tidak cukup kuat untuk menopang derajat yang lebih tinggi. Bangunan yang akan menjulang tidak bisa berdiri di atas fondasi yang mudah roboh oleh angin kecil. Maka Allah membongkar, bukan dengan satu hentakan keras, melainkan perlahan, lapis demi lapis, agar hambanya tidak hancur bersamaan dengannya. Di fase ini, seseorang sering merasa seperti kehilangan pegangan. Hal-hal yang dulu membuatnya yakin kini tidak lagi bisa diandalkan. Doa yang dulu terasa manjur, kini terasa tertunda. Usaha yang dulu berbuah kini terasa kosong. Namun sesungguhnya, inilah titik ketika iman sedang dipindahkan dari yang bergantung pada tanda-tanda luar, menuju iman yang berdiri di atas penyerahan. Allah tidak sedang mengambil keyakinan itu. Ia sedang memurnikannya, memisahkannya dari syarat-syarat duniawi yang selama ini menyelinap tanpa disadari. Agar saat iman itu kembali berdiri, ia tidak lagi berdiri karena hasil yang terlihat, tetapi karena Allah yang dipercaya, meski belum memberi jawaban.
Dan meski fase ini terasa seperti kehilangan, sebenarnya inilah awal dari kekokohan yang baru. Karena hanya fondasi yang pernah dibongkar dan diperbaiki, yang mampu menopang bangunan yang tinggi tanpa runtuh saat badai datang. Allah tidak tergesa mengangkatnya. Ia dibiarkan lama berada di bawah, di tempat yang terasa sunyi dan sempit. Bukan sebagai hukuman, bukan pula sebagai penolakan, melainkan sebagai bentuk penjagaan yang tidak selalu bisa dipahami oleh hati yang sedang lelah. Karena ada jiwa yang jika diangkat terlalu cepat, justru akan runtuh oleh ketinggian itu sendiri. Penahanan ini tidak datang dengan guncangan besar. Tidak ada peristiwa dramatis yang bisa dijadikan alasan. Hidup hanya terasa diperlambat. Langkah-langkahnya menjadi berat dan selalu tertinggal, seolah waktu berjalan lebih cepat bagi orang lain. Ia berusaha dengan sungguh-sungguh, namun hasilnya selalu berhenti tepat di ambang akhir. Rencana yang telah disusun dengan doa dan harap runtuh sesaat sebelum menjadi nyata. Pintu-pintu yang hampir terbuka menutup kembali tanpa penjelasan yang bisa ia terima dengan akal. Tidak ada kesalahan yang jelas, tidak ada pelanggaran yang bisa ia perbaiki. Hanya rasa seolah ada kehendak yang halus namun tegas berkata, belum sekarang. Di fase ini, muncul kelelahan yang tidak bisa diselesaikan dengan istirahat. Lelah yang bersumber dari menunggu tanpa kepastian. Lelah karena merasa sudah melakukan semua yang mampu dilakukan, namun tetap diminta untuk diam. Dan diam ini bukan diam yang menenangkan, melainkan diam yang memaksa hati untuk bertanya ulang tentang tujuan berjalan. Namun sesungguhnya, Allah sedang memastikan satu hal, bahwa ketika ia kelak berdiri, ia tidak berdiri karena kekuatannya sendiri. Bahwa ketika ia melangkah lebih tinggi, ia tidak lupa dari mana ia pernah ditahan. Penahanan ini memisahkan kebergantungan pada usaha dari kebergantungan pada Allah. Allah menahannya bukan karena ia tidak layak maju, tetapi karena ada bagian dalam dirinya yang masih harus diselaraskan. Kesabaran yang belum matang, penyerahan yang belum utuh, keyakinan yang masih menyisakan syarat-syarat tersembunyi. Dan meski fase ini terasa panjang dan melelahkan, ia sedang dijaga agar tidak melaju dengan jiwa yang belum siap. Karena ada ketinggian tertentu yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang telah belajar bertahan dalam diam, tanpa penjelasan, tanpa sorakan, dan tanpa kepastian waktu. Berjalan ringan, seolah hidup membuka jalan dengan mudah. Sementara dirinya masih berdiri di tempat yang sama, memegang doa yang terasa semakin tipis. Setiap kabar keberhasilan orang lain menjadi pengingat halus bahwa waktunya sendiri belum bergerak. Di dalam dadanya muncul suara-suara yang ingin segera ia bungkam. Suara iri yang membuatnya merasa bersalah. Suara lelah yang tidak berani ia akui. Dan pertanyaan-pertanyaan yang terasa tidak sopan untuk diajukan kepada Tuhan. Ia tahu semua itu tidak pantas dipelihara. Namun ia juga manusia yang hatinya bisa letih jika terlalu lama menunggu dalam diam. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Bahwa rezeki dan waktu tidak pernah salah alamat. Namun ketika penantian memanjang, keyakinan itu diuji bukan dengan logika, melainkan dengan rasa. Dan rasa seringkali tidak sejalan dengan apa yang sudah diyakini benar. Padahal, penahanan ini bukan penolakan, ini adalah penempatan. Allah sedang menempatkannya di ruang yang berbeda, ruang yang tidak ramai, tidak cepat, tetapi penuh dengan pembongkaran batin. Ada keterikatan-keterikatan lama di dalam dirinya yang belum selesai. Keterikatan pada hasil yang cepat, pada pengakuan manusia, pada rasa aman palsu yang dibangun dari pencapaian semata. Allah memperlambat langkahnya agar ikatan-ikatan itu melemah, agar ia belajar melihat nilai dirinya tanpa harus membandingkan dengan kecepatan orang lain. Agar ia memahami bahwa hidup bukan lomba siapa yang lebih dahulu sampai, melainkan perjalanan siapa yang paling utuh saat tiba. Di fase ini ia dipaksa berhadapan dengan bayangan dirinya sendiri. Bayangan yang masih ingin dipuji, masih ingin diakui, masih ingin merasa aman karena posisi, bukan karena penyerahan. Dan penantian ini mengikis semua itu sedikit demi sedikit, meski terasa perih. Karena sesungguhnya, nilai dirinya tidak pernah ditentukan oleh seberapa cepat ia bergerak. Nilainya telah ditetapkan jauh sebelum ia berlari, bahkan sebelum ia tahu kemana hidup akan membawanya. Dan ketika ia akhirnya memahami ini, penantian tidak lagi terasa sebagai hukuman, melainkan sebagai proses pemulihan yang sunyi.
Lalu datanglah fase ketika rasa nyaman perlahan dicabut. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan cara yang hampir tidak disadari. Kata-kata penguat yang dulu mampu menenangkan kini terdengar kosong. Nasihat yang biasanya menguatkan tidak lagi menembus hati. Bahkan ibadah yang dahulu menghadirkan kelegaan kini terasa kering, dijalani lebih karena kebiasaan daripada kehadiran rasa. Hatinya tidak lagi mudah luluh. Air mata yang dulu datang saat doa kini enggan jatuh. Ia berdiri di hadapan Tuhan dengan tubuh yang patuh, namun perasaan yang terasa jauh. Di titik ini ia mulai takut. Takut jika kekeringan ini adalah tanda bahwa imannya sedang sekarat. Padahal ini bukan tanda iman mati. Ini adalah tanda iman sedang diperdalam. Allah sedang memindahkan hubungan hambanya dari yang semula bertumpu pada rasa menuju hubungan yang berdiri di atas keyakinan. Dari iman yang hidup karena hangatnya perasaan, menjadi iman yang bertahan meski hati tidak lagi memberi umpan balik yang menenangkan. Di fase ini, ketaatan tidak lagi disokong oleh kenikmatan batin. Sholat tetap ditegakkan meski tanpa getar. Doa tetap dipanjatkan meski tanpa lega. Dan justru disitulah kejujuran iman diuji. Saat seseorang tetap datang meski tidak merasa apa-apa. Allah tidak mencabut rasa untuk menyakiti, melainkan untuk membersihkan, agar cinta kepadanya tidak bersyarat pada kenyamanan, agar kedekatan tidak ditentukan oleh emosi sesaat, agar hambanya belajar berdiri tegak di hadapannya bukan karena merasa dekat, tetapi karena memilih untuk setia. Iman yang hidup saat mudah adalah anugerah, namun iman yang bertahan saat sunyi adalah kematangan. Di sanalah seseorang belajar bahwa Allah tetap sama meski rasa di dalam hati berubah-ubah. Bahwa kebenaran tidak pernah bergantung pada perasaan manusia. Dan meski fase ini terasa hampa, ia sedang diarahkan menuju bentuk iman yang lebih jujur. Iman yang tidak menuntut bukti rasa setiap hari, iman yang cukup yakin bahwa Allah melihat meski hati sedang sepi. Pertanyaan-pertanyaan sunyi mulai bermunculan, satu persatu, tanpa bisa ia cegah. Bukan lagi tentang dunia, bukan tentang hasil atau keterlambatan, melainkan tentang niat yang selama ini tersembunyi di balik doa-doanya. Untuk siapa semua ini sebenarnya ia jalani? Untuk Allah? Atau demi rasa aman yang ia harapkan dari hasil? Untuk ikhlas? Atau sekadar untuk menghindari kehilangan dan rasa gagal? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak datang dengan suara keras. Ia hadir pelan namun tepat sasaran, menyentuh bagian terdalam yang selama ini luput dari pengawasan. Ia mulai menyadari bahwa tidak semua yang tampak sabar benar-benar lahir dari keikhlasan. Ada sabar yang tumbuh karena takut. Ada pasrah yang sejatinya hanya bentuk kelelahan. Di fase ini, sebuah cermin seakan diletakkan tepat di depan jiwanya. Ia tidak lagi bisa menoleh ke arah lain. Ia melihat sisi dirinya yang ingin menyerah namun malu mengaku. Sisi yang diam-diam membandingkan takdirnya dengan takdir orang lain. Sisi yang mempertanyakan keadilan, namun bersembunyi di balik kalimat-kalimat doa yang rapi. Tidak ada yang bisa ia bantah, karena semua itu nyata. Dan kesadaran ini terasa lebih menyakitkan daripada tertinggal atau ditahan. Sebab yang ia hadapi bukan keadaan, melainkan dirinya sendiri. Wajah batin yang selama ini tertutup oleh kesibukan, oleh alasan-alasan yang terdengar mulia. Ini bukan fase yang indah. Tidak ada kelegaan yang langsung datang setelahnya. Tidak ada pujian atas keberanian bercermin. Yang ada hanyalah keheningan panjang dan rasa malu yang pelan-pelan mengajarkan kejujuran. Namun, justru disinilah iman mulai dewasa. Karena iman yang matang tidak dibangun dari citra diri yang bersih, melainkan dari keberanian mengakui noda tanpa lari. Tanpa fase ini, iman akan tetap dangkal, terlihat tenang di permukaan, tetapi rapuh saat diuji lebih dalam. Dan meski fase ini terasa menyakitkan, ia sedang disiapkan untuk satu hal penting. Mencintai Allah tanpa menyertakan topeng apapun. Dengan niat yang disederhanakan, dengan harap yang dibersihkan, dengan jiwa yang akhirnya berani jujur di hadapannya. Saat Allah hendak mengangkat derajat seseorang, seringkali ia mempersempit lingkaran hidupnya. Bukan dengan peristiwa besar, melainkan melalui perubahan-perubahan kecil yang terasa ganjil. Hubungan dengan manusia mulai berubah arah. Yang dulu terasa dekat perlahan menjadi asing. Yang dahulu hangat, kini dipenuhi jarak dan diam yang sulit dijelaskan.
Ia tidak tahu kapan tepatnya perubahan itu dimulai. Percakapan menjadi singkat, kehadiran tidak lagi dicari. Ada jarak yang tumbuh tanpa konflik, tanpa perpisahan resmi. Hanya perasaan seolah tidak lagi berada di ruang yang sama, meski masih berjalan di jalan yang serupa. Pada awalnya, penyempitan ini terasa menyakitkan. Ia bertanya-tanya, apa kesalahannya? Ia mencoba memperbaiki, menyesuaikan, mempertahankan. Namun semakin ia berusaha menggenggam, semakin banyak yang terlepas. Seolah ada tangan lain yang dengan lembut namun tegas berkata, "Lepaskan." Bukan semua orang sanggup berjalan sampai akhir. Bukan karena mereka buruk, bukan pula karena mereka tidak tulus. Tetapi karena jalan ini memang tidak ramai. Tidak semua hubungan diciptakan untuk menemani seluruh perjalanan. Ada yang hanya hadir untuk satu musim, lalu pergi ketika perannya selesai. Allah mencabut sandaran manusia agar jiwa belajar bersandar sepenuhnya kepadanya. Karena selama hati masih menggantungkan rasa aman pada kehadiran manusia, ketergantungan itu akan selalu rapuh. Manusia bisa berubah, lelah, atau pergi tanpa aba-aba. Namun Allah tidak pernah beranjak dari siapapun yang memilih bertahan di hadapannya. Dalam kesepian ini, ia belajar satu pelajaran berat. Tidak semua yang pergi adalah kehilangan. Sebagian adalah pembebasan. Sebagian adalah ruang yang sengaja dikosongkan agar hatinya tidak lagi terbagi. Dan meski jalan ini semakin sepi, langkahnya justru mulai terasa lebih ringan. Karena ia tidak lagi menoleh ke belakang untuk memastikan siapa yang masih ikut berjalan. Ia melangkah dengan satu sandaran yang tersisa. Sandaran yang tidak pernah goyah. Fase paling menakutkan datang bukan saat kehilangan orang lain, melainkan ketika rasa mampu mengendalikan hidup perlahan dicabut. Tidak sekaligus, tidak juga dengan satu kegagalan besar. Ia datang dalam bentuk kegagalan-kegagalan kecil yang berulang. Hal-hal sepele yang biasanya bisa diatasi kini terasa di luar kendali. Rencana yang disusun rapi tidak lagi patuh pada logika, seolah hidup sengaja bergerak melenceng dari jalur yang telah ia tentukan. Semakin ia berusaha menggenggam, semakin semuanya terasa licin. Apa yang dulu bisa diatur kini mudah terlepas. Ia memperbaiki satu bagian, bagian lain runtuh. Ia menyesuaikan langkah, keadaan kembali berubah. Di titik ini, kelelahan tidak lagi datang dari usaha, melainkan dari kesadaran bahwa usahanya tidak lagi menjadi penentu. Pelan-pelan, ia mulai melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi, bahwa rasa amannya dibangun di atas ilusi kendali. Ia merasa tenang bukan karena yakin kepada Allah, melainkan karena merasa mampu mengatur arah hidupnya sendiri. Selama semua berjalan sesuai rencana, penyerahan terasa mudah. Namun ketika kendali itu dicabut, barulah tampak betapa rapuh sandaran tersebut. Maka Allah mengambil ilusi itu, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk mempermalukan, tetapi agar penyerahan menjadi utuh, agar kebergantungan tidak lagi bercabang antara usaha dan Tuhan, agar hatinya berhenti bernegosiasi dengan takdir. Di fase ini, seseorang tidak lagi punya banyak pilihan. Entah ia berserah dengan jujur, atau ia akan hancur oleh keinginan untuk menguasai sesuatu yang memang bukan miliknya. Dan meski terasa menakutkan, justru disinilah kelegaan mulai mengintip. Karena ketika kendali dilepaskan, beban yang selama ini ia pikul sendirian akhirnya jatuh. Ia tidak lagi harus memastikan segalanya berjalan baik. Tugasnya hanya satu, tetap berjalan, tetap taat, tetap percaya, meski arah belum terlihat jelas. Dan di titik inilah penyerahan berhenti menjadi konsep, lalu menjelma menjadi napas. Sunyi, dalam, dan tidak lagi tergesa. Saat kendali dilepas, tidak ada keajaiban besar yang langsung terjadi. Masalah belum selesai, hidup belum menjadi ringan. Keadaan tetap berjalan dengan ritme yang sama, bahkan kadang terasa lebih lambat. Namun ada satu hal yang berubah. Perlawanan di dalam dirinya berhenti. Ia tidak lagi sibuk mempertanyakan mengapa semuanya harus terjadi seperti ini. Ia tidak lagi mengukur hari-harinya dengan harapan akan perubahan cepat. Bukan karena ia putus asa, melainkan karena ia berhenti melawan kenyataan yang memang tidak bisa ia kuasai. Ia tetap datang kepada Allah, tetap terdiri di hadapannya, meski tanpa rasa yang menghangatkan. Tetap menyebut namanya, meski hati tidak selalu luluh. Bukan karena ia merasa dekat, bukan pula karena ia merasakan kehadiran yang menenangkan. Ia datang karena memilih setia. Di fase ini,
Iman tidak lagi disokong oleh emosi. Tidak ada lonjakan haru. Tidak ada kelegaan mendadak. Yang ada hanyalah keputusan yang diulang setiap hari. Untuk tetap taat meski tidak merasa apa-apa. Untuk tetap percaya meski belum melihat hasil. Dan justru disinilah kekuatan iman terlihat paling jujur. Karena iman yang berdiri di atas rasa akan goyah saat rasa menghilang. Tetapi iman yang berdiri di atas keputusan akan bertahan bahkan ketika hati sunyi. Ia mulai memahami bahwa kedekatan dengan Allah tidak selalu terasa hangat. Kadang ia hadir dalam bentuk kesetiaan yang sepi. Dalam langkah yang terus diayunkan meski tanpa sorak. Dalam doa yang tetap dipanjatkan meski tidak disertai air mata. Ini bukan iman yang indah untuk diceritakan. Tidak dramatis, tidak menggetarkan. Namun inilah iman yang kokoh. Iman yang telah melewati retakan, penahanan, dan kehilangan lalu memilih tetap tinggal. Dan di titik ini, meski hidup belum berubah, jiwanya telah berpindah tempat. Dari menuntut menjadi menerima. Dari berharap pada rasa menjadi berpegang pada keputusan. Pada akhirnya yang berubah bukanlah keadaan, melainkan fondasi jiwanya. Hidup masih membawa beratnya sendiri. Ujian tidak serta-merta berhenti. Doa-doa mungkin belum terjawab seperti yang pernah ia bayangkan. Namun kini, ia tidak lagi mudah goyah. Bukan karena masalah berkurang, melainkan karena tempat berpijaknya telah menguat. Ia telah sampai pada satu kesadaran yang sunyi namun kokoh. Hidup tidak pernah sepenuhnya bisa dikendalikan, tetapi selalu bisa diserahkan. Dan penyerahan ini bukan bentuk kekalahan, melainkan bentuk tertinggi dari kepercayaan. Ia tidak lagi memaksa takdir agar patuh pada rencananya. Ia berjalan dengan keyakinan bahwa apapun arah yang ditetapkan Allah, di sanalah kebaikan telah disiapkan, meski belum tampak oleh mata. Kini ia mengerti bahwa dirinya tidak sedang dipersiapkan untuk sekedar berhasil. Ia sedang dipersiapkan untuk sanggup memikul keberhasilan tanpa kehilangan arah. Karena keberhasilan yang datang tanpa kedewasaan hanya akan melahirkan kesombongan atau kehampaan. Maka sebelum diangkat, jiwanya ditempa. Sebelum dilapangkan, hatinya dipersempit agar tidak lagi bergantung pada selain Allah. Dan jika jalan ini terasa sunyi, ia tidak lagi menganggapnya sebagai tanda keterasingan. Ia memahami bahwa tidak semua derajat dinaikkan melalui sorak manusia. Tidak semua pengangkatan diumumkan dengan tepuk tangan. Sebagian justru diangkat dalam diam, melalui pembentukan jiwa yang dalam, pelan, dan jujur. Ia melangkah tanpa tergesa, tidak lagi sibuk membuktikan, tidak lagi takut tertinggal. Karena ia tahu, siapapun yang telah disandarkan sepenuhnya kepada Allah, tidak pernah benar-benar tertinggal. Ia hanya sedang diarahkan. Dan di titik inilah perjalanan batin itu menemukan bentuknya. Bukan pada perubahan keadaan, melainkan pada ketenangan yang menetap. Ketenangan yang tidak lahir dari kemudahan, tetapi dari iman yang telah dewasa.